Sahabat Yuteo, senang menjumpai Anda kembali dalam kelas belajar bahasa Ibrani. Dengan saya Edward Tanok, Anda bersama saya di Yuteo Channel yang menghadirkan konten-konten teologi di ruang digital Anda semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang urutan kata kerja di dalam sebuah kalimat bahasa Ibrani. Mungkin kita pernah bertanya, bagaimana urutan dalam kalimatnya? Apakah serupa dengan bahasa Indonesia, misalnya subjek, predikat, objek, keterangan, dan sebagainya? Atau mungkin berbeda? Nah, saya akan menjelaskan bagian ini pada kesempatan kali ini. Mari kita melihat bahwa letak kata kerja dalam kalimat verbal dalam bahasa Ibrani memang memiliki beberapa opsi. Jadi ada beberapa urutan yang mesti kita perhatikan baik-baik. Pertama, kita memang melihat urutan yang seperti ini. Predikat, subjek, objek, keterangan. Dan ini merupakan urutan yang lazim di dalam kalimat bahasa Ibrani. Jadi kalau saudara membaca nanti ayat atau salah satu bagian dalam Perjanjian Lama biasanya ditemukan predikat, subjek, objek, keterangan atau PSOK. Tetapi di bagian lain mesti juga dicermati bahwa ada juga kata benda berada di depan, di mana di depan kalimat itu sendiri. Jadi urutannya akan terlihat seperti begini. Subjek, predikat, objek, keterangan. Dan ini sama dengan bahasa Indonesia. Subjek di depan, predikat menyusul atau kata kerja sesudah subjek itu. Dan kalau terlihat seperti begini, pada opsi kedua, ada yang mengatakan bahwa justru yang menjadi penekanannya adalah pada kata benda itu atau pada subjek tersebut. Dan itu berarti juga di opsi ketiga. Opsi ketiga itu ada hal yang menarik. Dan ini keluar dari kelasiman pertama atau yang kedua. Yang juga lazim di dalam urutan kalimat. Dan di sini kalau kita lihat, yang berada di depan itu tak disangka adalah kata keterangan gitu. Kata keterangan, kemudian predikat, kemudian subjek, kemudian objek. Nah, 3 bentuk ini atau 3 urutan ini akan bisa kita temui di dalam kalimat bahasa Ibrani. 3 bentuk yang lazim ini. Atau urutan-urutan yang seperti ini pasti kita bisa temui di dalam kalimat bahasa Ibrani. Kemudian kita coba lihat bagaimana urutan kata kerja atau pertama berada di depan kalimat. Nah, ini adalah contoh dari Mazmur 53 ayat 2. Di sini ada kata amar. Amar itu adalah kata kerja, lalu naval, subjek, kata benda. Kemudian ada belibo, ada en Elohe. Nah, untuk objek sebenarnya di sini tidak jelas ya, artinya tidak secara langsung ditandai dengan nota akusatifus et, tanda penanda objek langsung. Jadi tidak ada penanda objek langsung di sini. Tapi kalau kita menerjemahkannya, kita bisa menarik kesimpulan atau membuat kesimpulan sementara bahwa en Elohim itu adalah objek dalam kalimat ini. Dan kalau kita lihat belibo itu justru adalah keterangan di sini. Oke. Nah, perhatikan dulu di sini ada juga yang saya berikan tanda O itu adalah terkait dengan akhiran ganti orang atau pronomina persona yang pada beberapa waktu lalu sudah dijelaskan. Yang kedua, kita melihat juga di sini misalnya di dalam 2 Tawarikh pasal 34 ayat 21 ada kata lo sameru afotenu
et devar Adonai. Nah, kalau kita melihat ini, maka sebenarnya kita bisa juga cermati bahwa kata kerja itu berada di depan, tetapi didahului oleh kata ingkar, ya, atau bentuk negatif, lo, tidak, bukan, ya, bisa juga diterjemahkan bukan, tidak, tapi bisa juga kalau dalam bentuk imperfect, lo dengan imperfect orang kedua itu bisa menjadi larangan, jangan. Nah, lo sameru avotenu et devar Adonai. Jadi devar Adonai di sini adalah objek langsung. Nah, di mana keterangan tidak muncul di sini? Tidak ada keterangan, kata keterangan di sini. Lalu perhatikan di sini, tentu lo ini adalah partikel ingkar, ya. Jadi kalau dia muncul dengan kata kerja, biasanya dia akan berada di depan kata kerja. Jadi bukan sameru lo, tetapi lo sameru. Nah, di sini kalau kita lihat, ada juga enu, itu di dalam bagian ini merupakan penunjuk kepada akhiran ganti orang atau pronomina persona. Kita lihat lagi contoh berikutnya, di mana kata benda berada di depan predikat. Kita lihat Kejadian 2, ini contoh yang paling bagus, misalnya kita bisa ambil, ya. Di sini ada waha'aretz haita tohu wafuhu wahosek alfene tehom. Nah, di sini kalau kita lihat tidak ada objek pada kalimat ini. Jadi objek dalam arti yang menjadi penderita dari sebuah kalimat, ya. Jadi memang ada subjek, dan subjek itu berada di depan waha'aretz. Waha'aretz ini adalah kelanjutan dari ayat 1, ya, sebagai objek. Kalau dalam ayat 1 sebagai objek, sekarang di sini menjadi subjek. Waha'aretz haita. Haita itu kata kerja, jadi predikat dari kata haya. Haya, to be, bisa become, ya, bisa adalah, bisa menjadi. Jadi di sini yang menjadi subjek adalah waha'aretz, artinya bumi. Nah, tidak ada objek. Sekali lagi tidak ada objek di sini. Jadi yang ada, yang tampak hanyalah subjek, predikat, keterangan. Tohu wavuhu wahosek alfene tehom. Jadi tohu wavuhu wahosek alfene tehom itu masuk dalam keterangan. Mari kita lihat yang berikutnya. Kita lihat apakah ada kemungkinan kata keterangan itu berada di depan. Kita coba lihat lagi, dan saya mengambil contoh di sini. Ini sudah saya kasih urutannya, keterangan, predikat, subjek, objek. Saya mengambil contoh dari Kejadian 1 ayat 1. Jadi tadi Kejadian 1 ayat 2, sekarang Kejadian 1 ayat 1. Beresit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz. Jadi beresit itu keterangan, pada mulanya, pada awalnya. Itu adalah kata keterangan. Kemudian disusul dengan predikat. Jadi keterangan, predikat, subjek, objek. Ini kalimat yang lengkap. Jadi pada mulanya, subjek Allah menciptakan. Apa yang diciptakan menjadi objek adalah langit dan bumi. Nah, tadi saya katakan bahwa di sini haaretz menjadi objek. Dalam ayat 2, haaretz menjadi subjek. Oke, ini adalah keterangannya. Lalu di sini ada et, ada 2 et di sini. Et di sini sebagai nota akusatifus. Nota akusatifus berarti tanda objek langsung, menandai bahwa kata yang dirangkai dengan et itu adalah objek dari kata kerja. Oke. Nah, sekarang kita coba latihan. Mari kita identifikasi 5 ayat berikut ini. Silakan dicari di mana urutannya. Apakah kata benda, kata kerja, atau kata keterangan lebih dahulu. Silakan dicantumkan jawaban Anda pada kolom komentar bila Anda kemudian ingin berlatih lebih lanjut. Demikian penjelasan mengenai urutan kata kerja atau urutan kalimat dalam bahasa Ibrani. Selamat belajar, sukses,
Shalom.